Hingga sekarang, langit di atas atap rumahku masih mendung. Bahkan, bintang pun enggan melihatkan senyuman. Air mata 7 tahun yang lalu masih tergenang di muara hampa, beraliran kecewa. Kecewa yang meninggalkan rasa sakit yang semestinya sudah kubuang di laut ikhlas. Rasa sakit bukan fisik ataupun cinta, tapi rasa sakit menimbulkan amarah yang seharusnya tak kularuti menjadi-jadi. Dan rasa kecewa yang seharusnya tak kusimpan hingga membeku di ruang resah. Aku tak meratapi kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian, dan kehilangan sosok figur seorang ayah untuk diriku. Tapi aku menyesali perceraian. Satu kata yang enggan sekali untuk kuceritakan. Aku hanya kasihan pada adik-adik. Saat itu mereka masih kecil-kecil yang begitu haus akan kasih sayang seorang ayah. Seorang anak tak hanya butuh materi saja untuk menjalani pertumbuhannya, tapi juga butuh moral ataupun kasih sayang yang penuh perhatian. Aku dapat melihat awan kemuraman di ujung mata mereka. Kemuraman yang seharusnya tidak mereka miliki dan pikul sedari kanak-kanak. Sekecewa-kecewanya hati, sesakit-sakitnya hati, kadang aku rindu memanggil ayah. Ayah, minta uang jajan. Ayah, aku dapat juara. Ayah, aku sakit kepala. Tolong urutkan kepalaku, ayah. Ayah. Panggilan itu tak lagi sepuitis masa kecil dulu. Waktu tak bisa menutupi hal yang sudah terjadi. Waktu membawa mereka berada pada masalah yang tak bisa diselesaikan. Seperti terkadang kesalahpahaman yang kecil atau hal yang sepele yang tak perlu dipermasalahkan. Terkadang aku merasa tak percaya diri hidup dalam keluarga yang broken home. Terkadang aku merasa cemburu pada mereka yang memiliki keluarga utuh, harmonis dan manis. Keluarga bahagia yang tak pernah ku dapatkan, yang tak pernah ku rasakan. Mereka dapat berkeluh kesah pada ayah, dapat menyandarkan bahu pada ibu, namun tidak denganku, tidak dengan keluargaku.
Haruskah ini yang dinamakan sebuah keluarga? Keluarga yang jauh dari kata harmonis, tetapi dekat dengan kata sadis. Menjadi anak broken home itu sangat menyakitkan. Namun, di balik itu ada hikmahnya. Tuhan mengajarkanku hidup mandiri dan tak lemah. Belajar menguatkan hati dalam kerapuhan. Belajar menyelesaikan masalah dengan sendiri. Belajar menenangkan hati dalam kesedihan. Aku sempat berpikir dan merasakan punya ayah, tetapi tidak punya ayah. Punya ayah, tetapi punya ayah, tetapi punya ayah, tetapi Tuhan, maafkan aku yang durhaka ini. Terkadang aku merasa sebatang kara, seorang diri, padahal mempunyai orang tua, saudara, tapi aku tidak merasakannya. Rendahnya diriku, lemahnya imanku perihal ini. Selain itu, ada sesuatu hal yang mengganjal dalam diriku. Tidak hanya saat ini saja, masih terngiang-ngiang hingga sekarang. Entah saat hujan turun menemani cerita itu, entah saat air mata membasahi sujud simpuku padanya. Kala ada hati yang hendak memautkan, kala itulah rasa percaya diri menyangkal. Tahap awal kembali mengusik rasa tak nyaman. Namun, di sisi lain, batinku juga menginginkan masa depan yang membawaku keluar dari fragmen penuh kebimbangan ini. Kadang aku pernah berpikir, apakah pendampingku kelak dapat menerimaku yang tak memiliki kelebihan yang dikatakan spesial? Apakah tulus menerima diriku yang tak bisa dibanggakan? Apakah keluarganya dapat menerimaku dan keluargaku yang hancur ini? Apakah keluarganya dapat memahami keadaanku? Atau justru mereka menolak dan tak merestui dengan tulus? Sungguh pedih rasanya saat aku mulai memikirkan perihal itu. Ada banyak hal, kemungkinan-kemungkinan yang tak diinginkan berkeliaran di kepalaku. Aku yakin Tuhan akan bisa menguatkan hatiku untuk keluar dari zona tak nyaman ini, seperti dahulu-dahulunya. Tuhan menguatkanku untuk melanjutkan asa yang mesti ku gamit walaupun rumit.